Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu untuk Kota Serang, Ibu Kota Provinsi Banten yang ke-15 tahun 2022 ya, tepat di hari ini 10 Agustus 2022. Nah, kita akan membahas soal Dirgahayu HUT Kota Serang, namun dalam kacamata kebudayaan begitu ya. Sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Dan pemirsa, bahwa banyak sekali potensi yang bisa digali khususnya mungkin dalam sektor kebudayaan. Namun seperti apa sih kebudayaan yang tumbuh di Kota Serang? Apakah di usia 15 tahun ini sudah terawat dan juga diperhatikan dengan baik oleh pemerintah atau seperti apa? Kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Abah Yadi Ahyadi selaku budayawan dan juga sejarawan kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Abah sudah mau Sama-sama. hadir pagi-pagi dikerjain ya Sultan TV, sudah hadir di studio Sultan. Baik, Abah mungkin sebelum kita bahas soal sektor kebudayaan ya, Abah mau ucapin dulu nih mungkin selamat Ya. ulang tahun untuk ibu kota kita, silakan. Ya, saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Kota Serang yang ke-15 sebagai pusat ibu kota. Sebenarnya kalau kita bicara 15 tahun bukan 15 tahun. Mungkin 15 tahun pemisahan dari administrasi Kabupaten Serang. Eh, ini perjalanan panjang untuk Kota Serang sebagai pusat ibu kota negara di Kesultanan Banten, dan hari ini menjadi pusat ibu kota setingkat kota gitu kan, setingkat distrik, yang masih banyak PR untuk dibangun, seperti mengembalikan kejayaan di abad ke-16-17. Wah, luar biasa. Abah Yadi ini juga merawat naskah-naskah kuno Naskah Banten kuno, ya, Abah ya. Sekaligus juga beliau ini pelaku UMKM, memberdayakan UMKM. Mungkin boleh disebutkan kopinya namanya apa, Bah? Kopi Abah Petir. Kopi Abah Petir. Pemirsa dan Dari hasil masyarakat. kajian kebudayaan. Wah, ini basicnya kebudayaan. Kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bisa menghasilkan produk ekonomi dan juga bisa menghasilkan produk edukasi. Karena kebudayaan yang diamanatkan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 11 objek, dan dari 11 objek itu ternyata gimana caranya untuk bisa menjadi produk ekonomi. Salah satunya jadi kopi Abah Petir, walaupun itu di di Kabupaten Serang gitu kan, pabriknya, karena yang mendanai orang kabupaten gitu kan. Ya. Sebenarnya banyak. Ketika bentuk rabek, bagaimana caranya rabek dikemas dalam bentuk kaleng, geremasem terus. Jadi itu kan hasil dalam objek kebudayaan, itu dikenal sebagai pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Di Banten, khususnya di di Kota Serang, sebagai pusat ibu kota negara, semuanya sudah pernah ada di masanya. Tinggal hari ini bagaimana kita membangkitkan itu sebagai produk ekonomi, sekaligus juga sebagai produk edukasi. Wah, luar biasa. Ini mengembalikan lagi kebudayaan yang mungkin lama ditinggalkan ya Abah ya. Mungkin masyarakat generasi muda banyak yang juga belum tahu. Nah, Abah sendiri tinggal di Kota Serang? Tinggal di Kota Serang. Tinggal di Kota Serang dari tahun menjadi warga Kota Serang dari tahun 2014. 2014. Gimana, Abah? Lihat perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan dari tahun 2014 ke 2022, apakah yang berubah malah semakin macetnya atau seperti apa? Kalau perubahan, kalau saya tinggal di Serang 97. Artinya 94 di Serang. Perubahannya setiap tahun ada, artinya hampir relatif masif perkembangan perubahannya. Cuman untuk di bidang kebudayaan, hampir mungkin kalau di persentase hanya naik antara 1-3%. Karena kalau bicara tentang kebudayaan, pemerintah daerah khususnya, baik kabupaten, kota, termasuk provinsi, bicara tentang kebudayaan, itu baru event kesenian. Jadi belum membuka bagaimana kebudayaan itu bisa dijadikan sebagai ajang edukasi,
dan juga sebagai ajang ekonomi. Ini yang belum gitu kan. Jadi kalau hanya berdasarkan penyelenggaraan kebudayaan hanya sebatas event-event kebudayaan, event-event kesenian, maka yang terjadi menghamburkan anggaran negara. Tapi kalau berbicara kebudayaannya, edukasi dan ekonomi, maka akan mendapatkan semuanya. Nah ini yang belum diungkap. Nah kelemahan di kota Serang sampai hari ini belum ada satu konsep pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sehingga rangkaiannya, sarana dan prasarananya ini nggak pernah menjadikan prioritas untuk pembangunan fisik. Yang kedua, SDM-nya banyak tapi tidak terdaftar. Sehingga ketika terjadi COVID kemarin, itu para pelaku kebudayaan hampir relatif off semuanya. Beda yang di daerah lain. Itu pelaku kebudayaan dapat kompensasi dari pemerintah. Dari dari yang terkecil 600.000 sampai 6 juta gitu. Tergantung dia membawahi apa segala macam. Kenapa? Karena mereka itu tercatat, diakui oleh pemerintah sebagai SDM kebudayaan. Baik yang sudah bersertifikat sebagai di bidangnya, sekaligus juga sebagai pelaku karena menginduk dari sanggar-sanggar. Itu dapat kompensasi. Di Kota Serang khususnya menjadi Provinsi Banten relatif nggak ada. Belum ada pendataan ke arah sana. Bukan belum ada pendataan, belum sama sekali. SDM-nya belum didata. Terus belum punya database-nya, baik SDM, sarana dan prasarana, termasuk juga objeknya. Jadi objek kebudayaan yang masih dilakukan oleh pemerintah daerah itu baru sekedar objek seni, belum sampai ke seni dan cagar budaya gitu. Ritusnya, adat istiadatnya, terus teknologi tradisionalnya, pengetahuan tradisionalnya, olahraga tradisionalnya, terus tradisi lisan, ini hampir terlupakan. Padahal untuk membangkitkan kebudayaan sampai menghasilkan edukasi dan ekonomi, itu adalah dari pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, adat istiadat, ritus, cagar budaya, baru ekspresi kebudayaannya itu lewat event kesenian. Kalau itu tertata dengan baik, maka yang tagline Kota Serang hari ini, berdaya dan berbudaya, itu akan tercapai. Tapi kalau ininya nggak di skema ini nggak dibuat, maka yang terjadi hanya menghamburkan anggaran. Padahal kalau kita bicara soal sumber daya manusia, pelaku-pelaku kebudayaan dan kesenian di Kota Serang sudah banyak. Dan bahkan kayak gini, di Kota Serang itu pelaku kebudayaan yang dari kabupaten kota di Provinsi Banten itu kumpul di Kota Serang. Gedung budaya nggak ada, taman kreasinya nggak ada, gitu kan. Berkumpulnya di mana? Berkumpulnya mereka hanya di teras-teras rumahnya masing-masing, gitu kan. Diskusi segala macam dan tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Ya hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk menyambung hidup. Kalau itu dikelola dengan baik, maka yang bukan hanya seniman dan budayawannya yang hidup, tapi PAD pun akan dapat, gitu. Melalui kebudayaan. Ketika dikonsep dengan baik. Bagaimana? Walaupun memang untuk Kota Serang udah banyak kemajuan, pendataan kuliner. Nah, pendataan kuliner itu kan masuk kategori kebudayaan dalam jenis pengetahuan tradisional. Mengenal rasa, mengenal ini segala macam. Teknologi tradisionalnya, bagaimana mengolah dari pengetahuan itu sehingga menjadi teknologi. Nah, itu bisa dikembangkan. Sektor itu bukan hanya lewat bidang kebudayaan di OPD-nya, tapi juga bisa lewat UKM. Kembangkan, kuatkan storytelling-nya, jadi produk ekonomi. Cara membuatnya jadi bahan edukasi untuk para siswa. Seperti yang dilakukan oleh Abah ya, terhadap kopinya yang diproduksi di petir dengan menggunakan teknologi tradisional juga ya. Awalnya lewat teknologi tradisional, bagaimana sangrai, bagaimana
mengukur jenis panas api, Ya. menggunakan kayu apa sehingga menjadi cita rasa. Kemudian setelah itu mendapatkan itu, baru dengan alat modern. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan pada zaman dahulu. Di Banten itu kafe tertua itu di Karangantu tahun 1610. Oke. Ada 6 dan itu ada tiga negara yang ada coffee house. Pertama Prancis, kedua Turki, ketiganya Banten. Wow. Itu di abad ke-17 tahun 1611. Dan penyalur kopi dan pendistribusi kopi dunia di abad itu adalah dari Banten semuanya. Walaupun kopinya itu dari Nusantara, dari berbagai daerah di Nusantara. Tapi penentu harga itu dari Banten. Penentu harganya. Makanya dari tradisi ngopi aja, orang Banten beda tradisi ngopinya dengan orang-orang yang di luar. Satu gelas orang Banten ngopi itu bisa berjam-jam. Ya. Coba orang Rembang, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang yang di luar Banten gitu kan, ngopi paling cepat satu gelas itu 5 menit 10 menit sudah habis. Langsung di tengah habis Langsung ya. tengah habis. Ya. Beda sama orang Banten. Orang Banten satu gelas itu bisa berjam-jam. Artinya dari tradisi ngopi itu bisa kelihatan dan itu bisa dijadikan sebagai objek ekonomi. Kalau kita bijak ketika bicara tentang kebudayaan. Ya. Nah, kalau kita bicara kebudayaannya masih dalam sektor budaya di event, makanya euforia. Itu pun gitu kan tidak menganggap mengembalikan kebudayaan itu yang di event di akar budaya terdahulu. Nah, ini jangan-jangan ketika menyelenggarakan event juga pelaku kebudayaan diajak bicara terlebih dahulu atau tidak, Bah? Ya, mungkin beberapa diajak lah. Artinya posisinya. Cuman ketika bicara tentang akar budayanya seperti apa, itu jarang diajak. Oke. Kalau bicara soal potensi yang secara orisinil yang dimiliki oleh Kota Serang. Untuk Kota Serang karena pernah menjadi pusat ibu kota negara abad 16 sampai abad ke-17, abad ke-18, sehingga potensi itu dari 11 objek lengkap. Semuanya lengkap. Pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ini segala macam. Nah, orisinilitasnya biasanya karena kebudayaan itu ada irisan-irisan. Nah, Banten itu menjadi objek abad ke-15, 16 itu pelarian orang-orang dari Syam. Jadi dari negeri Syam itu sekarang Champa, Thailand, Myanmar, Kamboja. Ketika awal-awal abad ke-14 peristiwa Eropa menyerang komunitas kerajaan-kerajaan Muslim itu yang di Syam dan Cina, yang di perbatasan Cina di negeri Syam itu hijrah ke Banten. Hampir 70% para pedagangnya, masyarakatnya itu migrasi ke Banten. Dan mereka itu membawa semua kebudayaan, membawa tradisi, membawa ini segala macam gitu kan. Sehingga di situ mulai berakulturasi kebudayaan yang ada di Banten. Makanya di Banten lebih dikenal sebagai pusat peradaban Islam abad 16 sampai abad ke-17. Jadi peradabannya lumayan cukup panjang. Itu di peradaban kesultanan. Sebelum kesultanan juga punya peradaban sendiri di Banten Girang gitu kan. Terus makanya kalau kita menggali akar budaya maka akan ketahuan gitu. Kita mengembangkan hari ini seperti apa. Harus seperti kalau bicara tentang kebudayaannya, kita harus seperti Waringin Sungsang. Waringin Sungsang itu adalah akarnya ke bawah itu sama dengan apa yang tumbuh di atas. Dahan, batang, dan daunnya. Ke bawahnya pun sama akarnya. Kalau akarnya kita tidak paham dan tidak tahu, maka tunas ini akan selalu dipangkas. Nah, itu peristiwa hari ini, khususnya di Kota Serang, umumnya di Banten. Jadi peradabannya selalu dipangkas. Karena akarnya nggak tahu. Dianggap beberapa tanaman itu nggak berfungsi gitu kan. Makanya Waringin Sungsang itu adalah teori pengembangan kebudayaan dari masa purba di Jawa di Nusantara dan sampai hari ini pun masih dipakai khususnya para pelaku-pelaku kebudayaan di pewayangan. Karena peristiwa pewayangan walaupun itu peristiwanya dari masa Raja Gunung Batu
dengan apa namanya, dengan semangka gitu. Hari ini peristiwa-peristiwa itu akan selalu sama, secara politik, secara ekonomi segala macam sama gitu. Yang membedakan itu hanya tokoh dan pelakunya, tokoh dan masanya. Karena kebudayaan, kalau kita memahami kebudayaan secara keseluruhan gitu kan, secara utuh, maka apa yang dikerjakan hari ini itu sudah pernah dilakukan oleh masa terdahulu. Makanya teori Waringin Sungsang itu yang betul-betul harus di ini kembali gitu. Nah, akar budaya sebagai kebijakan hari ini. Seharusnya, karena sejarah itu hanya untuk melihat kebijakan kesalahan masa lalu, untuk perbaikan masa yang akan datang. Itu sih kajian sejarahnya. Tapi kajian kebudayaannya itu secara keseluruhan. Untuk proses pengembangan yang akan datang. Ya, bukan hanya soal berbicara soal kebanyakan nostalgia nih, Bah. Bukan. Gitu. Bukan ya? Kalau nostalgia mah hanya nina bobo oleh kolonial. Supaya kita duduk manis segala macam, yang kerja mereka, yang ini mereka, dan itu VOC itu berhasil menghancurkan ideologi masyarakat Nusantara, khususnya Kota Serang, karena objek VOC untuk mendapatkan Nusantara adalah menghancurkan Banten. Menghancurkan Banten lama. Kalau kita lihat peta Banten lama sampai tahun 1720 itu sangat megah. Sorosoan aja bisa 4 lantai. Ya, wow. Sorosoannya 4 lantai. Dari Sorosoan Jembatan Rantai sampai ke Pakojan arah Spelwijk, yang jalan dari Karangantu ke Spelwijk, itu beberapa bentuk bangunan. Hotel ini kefakihan, terus pakai Najmuddin, Kadipaten segala macam, lengkap. Mewah sekali saat itu. Mewah. Ya, dan itu dianggap kota metropolis pada zamannya. Nah, kita harus melihat dari situ. Kalau kita hanya memori kebanggaan, hanya dijadikan sebuah kebanggaan sebagai kebesaran masa lalu, tanpa kita mengkaji ulang sisi mana kesalahannya, dari mana yang harus mulai dimunculkan kembali, sehingga pembangunan yang akan datang itu tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Oke. Baik, ini harus mengembalikan kebijakan dan pemerhati kebijakan yang punya kebijakan nih, mengembalikannya kepada kebudayaan ya, baik akar kebudayaan. Baik, Abah, kita harus rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan pemirsa, di spesial ya hari ulang tahun Kota Serang yang ke-15 tahun 2022, nanti di segmen ketiga Anda juga bisa langsung bertanya kepada Abah Yadi Ahyadi. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.